Halo pemirsa PTV semua yang ada di rumah nih, balik lagi di bersama Fajar Berkah. Pasti berkah. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih Pak Ustadz, aku mau Iya. nanya. Apa sih godaan-godaan dalam berumah tangga nih akibat gangguan sihir Pak Ustadz? Iya. Jadi ada sihir yang disebut dengan sihir perceraian. Sihir Iya. perceraian adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir agar rumah tangga itu selalu cekcok, selalu berantem, selalu bermasalah. Ya, suami istri yang awalnya saling mencintai, saling menyayangi, tiba-tiba menjadi membenci pasangannya. Kemudian berujung pada perceraian. Jadi memang ini disengaja oleh tukang-tukang sihir, oleh orang-orang yang dengki kemudian menyihir seperti itu. Seperti itu Iya. ternyata. Jadi ya. seperti itu memang ada ya Pak Iya, Ustadz yang memang ada. sengaja dikirim gitu Pak Ustadz ya. Nah bagi orang yang mengirim sihir kepada rumah tangga itu Pak Ustadz, Iya. apakah bisa sihir itu berbalik kepada orang yang mengirimnya sendiri Pak Ustadz? Iya, Iya, betul. betul. Pak Ustadz. Jadi kalau kita mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti zikir-zikir harian, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, kemudian ibadah sholat kita, bangun malam qiyamul lail, maka itu akan menjadi pembentengan diri sehingga kemudian kita tidak mudah terkena gangguan sihir. Dan kemudian kalau sihir itu dikirim, maka sihir itu akan kembali kepada orang yang mengirim. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengajarkan kepada kita satu amal, yaitu zikir pagi dan petang. Artinya ini menjadi sebuah contoh saja. Zikir pagi dan petang, kalau kita istiqomah rutin mengamalkannya, maka itu akan menjadi perisai, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menjadi perisai seperti perisai perang, yang kekuatannya itu bukan hanya tidak tertembus oleh peluru, anak panah. Jadi kita pakai perisai perang, kemudian dipanah gitu ya. Panah itu adalah sihirnya. Bukan hanya anak panah itu tidak ngena ke kita. Tapi bahkan kalau kita terus istiqomah mengamalkan zikir-zikir pagi dan petang, sihir itu bukan hanya tidak mengena, tapi justru akan kembali kepada orang yang melemparkannya. Jadi kalau kita mau agar tukang-tukang sihir yang menyihir kita itu terkena imbas dari hasil perbuatan yang mereka lakukan, artinya sihir yang dilemparkannya ke kita kembali kepada mereka, maka dengan mengamalkan zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu akan mengembalikan sihir-sihir yang dilemparkan ke kita kepada mereka, orang-orang yang mengirimkan sihir tersebut, insya Allah. Insya Allah Gitu. ya. Jadi nggak gitu. usah takut, nggak usah Iya. khawatir, karena pada hakikatnya gangguan jin, gangguan sihir, gangguan syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Lemah kapan? Ketika kita dekat kepada Allah. Iya. Ketika kita jauh kepada Allah, maka mereka punya kekuatan untuk menyakiti kita. Betul. Gitu. Maka tugas kita adalah bagaimana lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan keridhaan Allah agar pertolongan Allah itu datang. Oke. Begitu nah Pak Ustadz. Apa abang? Lagi nih, Iya, karena iya, takut iya. ya, karena kan insya Allah kita juga bakal berumah tangga Pak Ustadz. Iya, Walaupun amin, sekarang amin ya masih Allah. belum ya. Iya. Nah rumah tangga seperti apa sih Pak Ustadz yang terhindar dari sihir-sihir jin itu Pak Ustadz? Iya, betul. Rumah tangga yang selalu terlindungi dari pengaruh-pengaruh gangguan jin, sihir, ain adalah rumah tangga yang dekat kepada Allah. Itu tadi ya. Karena dengan kita beribadah, dengan kita mengamalkan amalan sunnah, amalan-amalan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu akan menjadi pembentengan bagi diri kita dan keluarga kita dari pengaruh-pengaruh gangguan sihir. Jadi tidak ada alasan kecuali kita mendekat kepada Allah. Setiap hari kita harus belajar bagaimana berumah tangga, belajar tentang Islam, agar kemudian itu menjadi kekuatan yang kuat bagi diri kita, kekuatan yang kokoh bagi diri kita, sehingga kemudian tidak mudah diganggu oleh syaitan dalam rumah tangga kita, insya Allah. Jadi dekatlah kepada Allah dan jadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang menjadi fasilitas lebih dekat kepada Allah, bukan menjauh daripada Allah. Seperti itu. Intinya dekat sama Allah, Dekat perkuat kepada iman Allah, intinya ya Pak perkuat Ustadz. iman. Dan kemudian bisa juga dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar seperti mungkin melakukan ruqyah mandiri. Karena ruqyah mandiri itu merupakan doa-doa dan kemudian merubah pemakanan kita ya. Dari yang selama ini kita nggak mengenal herbal yang diajarkan oleh Rasulullah. Mulai dari sekarang cobalah minum herbal atau konsumsi herbal yang memang direkomendasikan oleh Rasulullah. Iya, betul. Ruqyah syariah ya Pak Ustadz ya? Iya, ruqyah syariah. Syariah. Iya, Syariah. Syariah. Emang Bang. Iya, ruqyah syariah.
Seperti Oke. itu. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan sejauh ini nih Pak Iya. Ustadz pernah nggak sih ngalami kasus yang memang berobat ke Pak Ustadz Hmm. karena rumah tangga mereka terkena sihir gitu atau gangguan seperti itu. Gimana Pak Iya. Ustadz? Terus ditanganinya seperti apa juga Iya. Pak? Banyak sekali saya menanganin pas kasus-kasus rumah tangga yang terkena gangguan sihir. Salah satunya di Jogja. Ya. Ada seorang ibu yang sudah nikah selama 16 tahun. Dan kemudian dia mengatakan bahwa selama 16 tahun itu tidak merasakan cinta sama suami. Aduh. Bahkan yang ada adalah benci. Jangan berani dekat-dekat katanya. Saya sepak katanya suami. Aduh. Gitu ya. Akhirnya kemudian terapi rukyah dengan saya di rukyah. Kemudian dia mengkonsumsi herbal dan kemudian Iya. dia rutin pakai minyak wangi kasturi yang sudah dirukyah Iya. gitu ya. Kemudian dia praktekkan. Saya rukyah 3 kali. 1, 2, yang ketiga dia memberi testimoni. Senyum dia bilang, Ustadz, selama 16 tahun saya berumah tangga. Saya baru tahu rasa nikmatnya rumah tangga sekarang. Ya Allah. Kami seperti pengantin baru, Ustadz. Baru saya rasa bagaimana nikmatnya mencintai seorang suami. Aduh. Gitu. Telat 16 banget. tahun itu nggak ada rasa cinta sama suami. Astagfirullah. Ternyata karena pengaruh gangguan setan, pengaruh gangguan sihir. Setelah sihir dan gangguan-gangguan setan itu terputus, maka kemudian sekarang dia kembali mencintai suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Dan kasus seperti ini sangat banyak saya tanganin. Jadi bagi Anda yang tiba-tiba membenci pasangan, hati-hati. Oh. Hati-hati. Ya, karena bisa jadi itu pengaruh gangguan sihir pada diri Anda yang Anda harus melakukan terapi rukyah. Iya. Baik itu rukyah kepada praktisi rukyah syariah atau Anda rukyah secara mandiri. Oke, seperti itu. Nah, Pak Ustadz, Gitu. aku mau nanya lagi nih Pak Iya. Ustadz. Apakah jika pasangan suami istri yang sudah lama menikah tapi tidak mempunyai anak-anak nih Pak Ustadz? Nah, Sudah lama menikah tapi tidak mempunyai anak. Nah. Apakah itu ada indikasi terkena gangguan ya ini sihir, Pak Ustadz? penting ya. Iya. Jadi ada sebagian orang yang tidak bisa punya anak itu karena pengaruh gangguan sihir. Ya, Ada. bukan semua tapi Iya. ada. Iya, ada. iya. Kalau kita Ada. bilang semua nanti terlalu berlebihan. Iya. Nah, bagaimana indikasi dan ciri-ciri orang yang susah dapat anak kemudian karena pengaruh gangguan sihir biasanya akan terlihat kalau suami istri cek ke dokter. Iya. Kalau suami istri cek ke dokter kemudian suami normal, istri normal, ya kan, nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Ini normal semuanya, tapi sudah 7 tahun nggak bisa punya anak. Maka indikasinya Anda terkena gangguan sihir. Positif ini. Kenapa? Karena secara medis nggak ada keluhan apapun. Ya normal semuanya, harusnya cepat bisa punya anak, tapi kok nggak bisa punya anak selama 7 tahun. Maka itu ada pengaruh gangguan sihir yang menyebabkan dia sulit untuk mendapatkan keturunan. Biasanya kalau yang konsultasi ke saya dari jauh, tidak bisa ketemu dengan saya akan suruh dia konsumsi herbal hijrah yang Ya. ini selama kurang lebih 2 bulan. Oke. Maka insya Allah akan terputus ikatan-ikatan sihir yang mungkin ada di rahimnya. Maka kemudian nanti akan punya anak. Kemarin saya baru dapat testimoni, 7 tahun tidak bisa punya anak. Dan Alhamdulillah setelah mengkonsumsi herbal hijrah, baru habis 1 botol, itu sudah hamil. Wah, Masya Sudah hamil. Allah Ya, banget. Masya Allah. Jadi tentu setiap orang berbeda ya. Karena sakitnya juga berbeda, hasilnya juga berbeda. Tapi ikhtiarnya itu bisa kita lakukan sama karena pola itu sama. Pola kesembuhan itu kan sama. Tinggal kita ikhtiar, istiqomah, tunggu saja, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan setiap hajat kita. Oke, asalkan kita berikhtiar Gitu, ya Pak agar- Ustadz. Kalau kita agar santai-santai mah, gimana, tertarik kan pemirsa? Udah mah ya, dari kemarin-kemarin teh mendengar khasiatnya, terus ini bisa buat berbagai macam gangguan juga dalam rumah tangga. Nah, Dan juga dalam apa? Dalam yang tadi ya Pak Sulit Ustadz untuk menyuburkan. mendapatkan anak. Iya, Iya. karena bisa menyuburkan berarti ya Pak Ustadz Iya, kalau dia begitu. menyuburkan Menyuburkan, kandungan. baik banget untuk kita konsumsi. Tapi kalau nggak punya gimana nih? Ya nggak apa-apa, tinggal beli aja langsung gitu dengan menghubungi nomor 0895 4234 61402. Nah, seperti itu ya. Jika kalian ingin memesan nih, Apa lagi ngapain nih? Wah, langsung aja Aduh. nih ya. Langsung hubungin nomor yang tadi udah Iya, Oh. langsung hubungin Iya. nomor-nomor yang udah disebutkin sama Iya, kita tadi betul, ya. betul, Kalau betul, gitu betul. jangan kemana-mana nih. Masih bersama kami, tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti Pasti berkah.